أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah musalla al-islah ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kali panjenengan sakniki masuk di dalam hari ke-20 daripada bulan Ramadan. Mugi-mugi sampai akhir nutut stantene. Amin. Sehat walafiat semuanya. Diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat juga barokah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka dari situ hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Niku pernah suatu saat Sayyidina Hasan Al-Basri niku lewat di suatu kaum yang dimana kelompok tersebut di bulan Ramadan seperti ini lenggah ngomong-ngomong kemudian ngakak-ngakak. Lenggah kali ngakak-ngakak. Saya ini, katanya Imam Hasan Al-Basri, saya ini takjub, heran sekali. Kok bisa ini seperti Ramadan ini adalah lapangan untuk lomba yang sudah dijanjikan siapa yang menang sampai finish akan diberikan hadiah sama yang memberikan lomba. Terus kalau kali panjenengan ini kan ibarat berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, yang dimana sudah pasti insya Allah akan dijamin hadiahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi orang yang sudah melihat garis finish niki tambah banter tambah semangat. Lah yang napa kali tiyang sajangi Hasan Al-Basri itu, lah bagaimana dengan gambaran orang? Lah kok sudah sampai finish kok tambah nyantai, tambah ngagak-ngagak. Gak pengin hadiah ta. Sampai Sayyidina Hasan Al-Basri, sampai saya ini heran. Makanya dari situ ya semoga softnya ini bukan bertambah maju, bukan bertambah maju ke depan, melainkan tambah maju sampai luar, masya Allah, seperti awal-awal Ramadan. Alhamdulillah, karena godanya sangat banyak hadirin hadirat, apalagi di 10 akhir Ramadan ini. Gudone niku panjenengan bika HP mawon niku, gudone langsung diskon besar-besaran. Nggih napa to? Niku pasti buka YouTube sponsor diskon besar-besaran. Napa malih buka Shopee panjenengan, Lazada dan lain-lain. La ilaha illallah. Panjenengan ten peken mawon nggih diobral. Nggih. Banting harga. Niki gudone besar-besaran. Ya memang bukannya enggak boleh untuk menggapai dunia. Napa sanjangi Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau itu wala taksibun apa niku di surat Qisas, kalau mboten salah, akhir daripada surat Qisas. Janganlah engkau itu lupa dengan nasibmu di dunia, karena di dunia ini engkau akan menjalani kehidupan lagi nanti di akhirat. Jadikan di dunia itu sebagai ladang, yang dimana nanti di akhirat nanti engkau akan kekal abadi selama-lamanya. Bukan berarti mboten pareng belonjo, nggih pareng mawon, cuma jangan sampai lalai dengan 10 akhir Ramadan ini, karena ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Nggih, maka akan dibahas mriki. Waktu-waktu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sangat menjaga waktu niki. Dan niki Imam
Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus di dalam kitabnya Fawaid Ramadaniyah niku akan membahas tentang al-i'tikaf. Nggih. Kalau wingi sampun bahas poso, mantun. Keutamaan puasa, sampun. Keutamaan orang yang memberi makan puasa, sampun. Dosa-dosa nih, pahala-pahala nih, sunnah-sunnah, masya Allah, sampun. Doanya ketika berbuka puasa, doanya ketika diundang orang, sampun. Nah saniki masuk dalam i'tikaf, yang dimana kebanyakan Nabi Muhammad SAW niku di akhir hayatnya niku senantiasa i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin ya rabbal alamin ila anqal. Al-i'tikafu. Adapun fasal ini akan menjelaskan tentang i'tikaf. Nanti akan dijelaskan apa itu i'tikaf. I'tikaf yaitu sunnah muakkadah fi kulli waqtin, sunnah yang ditekankan, bukan cuma sekedar sunnah. Sebagian orang itu ngapunten, sebagian orang itu kalau memandang perkataan sunnah itu ngeremehkan. Oh lawang sunnah mawon kok, gak wajib. Sunnah kalau menjalankan itu akan mendapat pahala, kalau meninggalkan juga tidak akan mendapat dosa. Beda dengan wajib. Nah kalau mengamalkan mendapat pahala, meninggalkan berdosa. Tapi sunnah ini mulia karena yang membawa kesunahan yaitu Nabi Muhammad SAW. Lah andaikan boten Kanjeng Nabi, boten wonten sak dunya isine niki boten wonten. Karena diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saderenge wonten napa-napa ngeten iki yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan fi kulli waqtin, di setiap waktu. Bukan termasuk di dalam bulan Ramadan saja panjenengan i'tikaf. Apalagi di bulan Ramadan. Wa fi ashrul al-akhirah, dan khususnya di dalam hari ke-10 akhir daripada bulan Ramadan. Lah kata ngeten iki. Nggih, sane kan 20, minjing 21 sampai 30. Nggih. Agada fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sudah diperjelas, sudah diyakinkan daripada Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kana ya'takiful ashr awakhir min Ramadan. Kanjeng Nabi niku senantiasa beriktikaf selama 10 akhir dari bulan Ramadan. Sampai diriwayatkan Kanjeng Nabi niku boten medal-medal, Bu. Dugi masjid niku. Boten medal, cuma hajat-hajat tertentu saja. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Sampai kapan? Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kepundhut, yaitu wafat. Dan kehidupan Nabi Muhammad ketika di Thumma i'takafa azwajihi min ba'dihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampun wafat, diteruskan nggih kesunahan Kanjeng Nabi niki oleh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari wal Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya'takifu ashran min Ramadan, bahwasanya Kanjeng Nabi beriktikaf di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Falamma kana fil 'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Ketika di akhir tahunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir tahun kewafatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niki malah menambahi, ngelebihi i'tikafi yang dulu biasanya 10 tambah ditambahi menjadi 20. Ini memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku semerap. Kapan wafatnya gini. Sebagian orang soleh itu kalau jauh-jauh mau wafat 6 bulan sebelum wafat sudah mengetahui. Sebagian sampun nulis wasiati
Makanya orang yang cerdas, orang yang pandai, yaitu sebelum wafatnya dia itu sudah siap. Ada perkataan ulama, kalau masih belum siap di dalam amal ibadah kula kali panjenengan ini masih kedi, pun sampai sanjang wani mati. Nih, pun sampai sanjang wani mati. Mau bawa apa mangke ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika di akhir hayatnya, di tahun akhir hayatnya, ini kanjeng Nabi nambahi yang biasanya 10 hari ditambahi menjadi 20 hari. Masya Allah. Niki Nabi, Pak. Nabi yang sudah terjaga surga untuknya. Nih. Tasik dereng semerap. Kula kalih jenengan iki ana apa mangke? Niku Kanjeng Nabi niki tasih purun ibadah. Lek kasar-kasarane nggih edan-edanan ibadahipun. Wis mboten enten tunggali. Kanjeng Nabi niku full ibadah. Pun Nabi yang sudah terjamin nggih enggak mungkin nglakoni dosa, bakal diampuni dosane yang lalu dan yang akan datang. Niku kalau Allah Subhanahu wa taala. Niku masih purun ibadah. Masih purun i'tikaf di dalam masjid. Allahu Akbar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Wa ma'nahu asyari, makna i'tikaf niku napa sih? Artine i'tikaf niku napa sih? Yaitu al-lubthu fil masjidi bi niyatil makhsusah. Berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus. Loh, kenapa kok ibadah semua itu harus dengan niat? Panjenengan sholat wajib niat, panjenengan zakat wajib niat, panjenengan poso wajib niat, haji niat, umrah niat, wudu niat, i'tikaf niat, dan semuanya niat. Loh, kenapa kok harus niat? Karena ibadah kalau tidak diawali dengan niat maka nggak sah. Semua ibadah yang tidak diawali dengan niat itu tidak sah. Dan yang kedua, kenapa kok harus dengan niat? Yang kedua, antara ibadah dan keseharian sehari-hari. Maka dari situ ulama mengatakan, kanjeng Nabi pun juga mengatakan ya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau panjenengan melampah datang dalemi panjenengan sampai datang musala niki niate jihad fisabilillah, angsal niate jihad fisabilillah. Kalau panjenengan nglampahi napa mawon panjenengan niati sae, insyaallah akan mendapatkan pahala atas dasar yang panjenengan niati. Semua tergantung dengan niatnya. Tapi nggih harus ditingali riyin. Niat yang baik itu untuk untuk segala sesuatu yang baik. Bukan berarti gambarannya semisal badhe nyolong, aku niat nyolong duwe tak gawe sedekah nang langgar. Lah niki mboten sae. Nggih mboten saged. Niat itu untuk sesuatu yang baik-baik saja. Bahkan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu kalau melakukan itu mboten diganjar mboten dosa, lek ninggalkan mboten ganjar mboten dosa. Kados dahar nggih makan. Panjenengan lek mboten panjenengan niati nggih sampun ngoten mawon isine namung wareg. Mantun sak mantune wareg nggih pun. Pun kenikmatan makanan dan minuman itu cuma di mana? Di sini mah. Lidah, setelahnya mantun. Sami mawon. Manten kan iki mek kedhi ya Allah. Mek kedhi jarake niku masuk, oh iki asin, oh iki ngeten. Dugi mriki nggih sami, medale nggih sami. Medal subhanallah, masyaallah. Kok saged ngoten lho. Medale niki mboten enten rasa enake malih ilang pun. Makanya kalau semuanya itu seseorang ketika makan diniati, ya Allah saya niat makan untuk memperkuat badan saya damel ibadah datang panjenengan, angsal pahala. Minum untuk ibadah, angsal pahala. Biar sehat menjaga amanah panjenengan, ya Allah badan ini tubuh ini biar sehat, angsal ibadah. Panjenengan tumbas baju, nggih damel napa? Saya niat untuk menutup aurat, angsal damel ibadah. Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, angsal ibadah.
damel sandal, semua tergantung atas niatnya. Makanya banyak-banyak niat. Sampai Imam Junaid al-Baghdadi kemarin itu sampai disanjangi, siapa orang yang membuka niat satu niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu babut taufik, bantuan dari Allah agar niatnya itu bertambah. Satu niat mau dibukakan 70 pintu niat sing sae lah mendai kata niat, kedi-kedi niat. Ulama tarim niku, tiang tarim niku kalau mengajari anaknya, anak mulai alit niku diajari niat seperti ngajari lari niku suratul Fatihah. Sebelum keluar dari masjid, sebelum keluar dari rumahnya, mau kemana ditangleti. Saya mau ke masjid Abah. Niatnya ke masjid apa? Pertama apa? Nah, kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Ayo ambil 10 niat, mantun gak apa-apa keluar. Lek mboten sedoso wis di omahe. Seperti kata ngoten niku, lek ngajari lari alim niku niat. Mangane sampai ageng lho larine niku masyaallah kok soleh. Kok pinter, alim sampai tua jadi ulama. Soalnya dididik mulai alim kata ngoten niku. Seperti mendidik anak untuk bisa membaca suratul Fatihah. Hukumnya suratul Fatihah apa? Wajib ketika sholat. Makanya kalau sudah mulai dini niku sudah diajarkan niat baik. Niat apa? Niat sekolah niat apa? Untuk perintah Nabi Muhammad SAW, thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim dan muslimat. Kedua, agar dijauhkan dari kebodohan. Ketiga, keempat, lah ngoten niku. Terus panjenengan lek badhe maringi arta juga jenengan mau beli apa? Mau beli jajan. Niatnya beli jajan apa? Lah ngoten nak. Niatnya beli jajan apa? Untuk ngeten. Badhe ziarah kali pondoke utawa kali madrasah utawa kali sekolah nih, ziarah wali, niatnya apa? Ayo tulis dulu. Nah ngoten niku. Insyaallah rari ngeten iki bukan cuma lari alim nggih, kula kali panjenengan iki nggih harus mempunyai banyak niat niku harus, apalagi di bulan-bulan Ramadan ngeten iki. Nggih, sing kata-kata niat. Dan iki lubudzu fil masjid biniyatil makhsus, berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Semisal ngaten. Nih, saya niat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Maka duduknya itu sama seperti ibadah. Panjenengan lenggah mawon. Kalau di masjid panjenengan lenggah niku seperti ibadah. Niki fil masjid. Di mushola bagaimana? Ada ulama mengatakan bahwasanya yang di mushola itu diperbolehkan tapi khusus untuk perempuan. Nih, tapi khusus untuk perempuan. Karena perempuan di zamannya Nabi Muhammad SAW jarang wonten masjid. Masjidnya ada di rumah-rumahnya. Di Yaman juga masjidnya ada di rumah-rumahnya. Tato sing ten masjid niku kata-kata tiang jaler. Lek ten Indonesia klintu, tiang wedok sing akeh nang masjid mushola. Lah tiang jaler tepundi niki. Masya Allah. Di masjid. Kemudian al-maksud minal i'tikaf. Apa maksud daripada i'tikaf itu? Al-uquful qalbi 'ala Allah Ta'ala wa jam'iyatihi 'alaihi. Masya Allah niki. Karena yang membahas niki tiyang masya Allah. Niki salah satu ustadz kula di pondok Darul Mustafa, pengasuh Habib Umar bin Hafid niki tiang masya Allah niki rujukane tiang-tiang lari santri-santri niki rujukane datang niki mengatakan maksud daripada i'tikaf yaitu apa? Mengkhususkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados tiang niku lek sampun masuk masjid wis sampun ini rumahnya Allah, hati saya tak fullkan, tak khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di semua perkara saya ini wis saniki kali Allah Subhanahu wa taala. Wa khalwah bihi, dan cuma napa nggih khalwah niku nggih mengasingkan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita'an istighali bil khalqi,
memutus dari semua kesibukan dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pun iktikaf niku mboten harus sehari. Nggih, mboten harus full penuh. Tapi kalau di bulan Ramadan ini 10 hari niki. Tapi kalau di luar Ramadan panjenengan lenggah masjid i'tikaf, lah niki dicoba wis saniki masrahaken ati kali Allah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kapan malih nate kula kali panjenengan ngoten niku omong-omongan kali Allah, ya Allah. Lho di salat niku, nggih di salat niku omong-omongan kali Gusti Allah. Makanya kalau di dalam salat itu ketika kula kali panjenengan salat Allahu Akbar, menandakan apa? Allah Maha Besar. Tidak ada zat yang lebih besar daripada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samaa'a. Niku perkataan Allah, sesungguhnya aku ini wis menghadap ke panjenengan ya Allah. Lah kok wonten sik salat niki sik tolat ngeten iki. Lah niki ditingali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, berhadapan dengan Allah saja niku kok masih tidak khusyuk. Lah kalau panjenengan berhadapan dengan juragan panjenengan ataupun berhadapan dengan orang yang menurut panjenengan niku agung, panjenengan bakalan tunduk-tunduk ngeten iki. Niki yang menghidupkan kula kali panjenengan, yang mematikan kula kali panjenengan. Terus ana apa enggak ada akhlak ketika di dalam salat? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kalau di dalam rumah niku Masya Allah berhubungan dengan keluarga indah. Tapi kalau sumpamane sampun Allahu Akbar, Sayyidina Bilal niki sampun adzan, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan kalau suara adzan sudah dikumandangkan seakan-akan Kanjeng Nabi bersama keluarga enggak kenal. Sampun boten kenal pun. Wis iki panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kula kali panjenengan sehari mawon hubungan dengan Allah niku berapa menit? Lebih banyak mana hubungan kula kali Allah kali hubungan kula kali makhluk? Lebih banyak mana? Mungkin dalam waktu sholat subuh enggak sampai 10 menit. Masya Allah, paling ada 10 menit langsung ditinggal mungkin. Ditinggal. Sholat isya berapa menit? Sholat tarawih mawon niku mulai jam 7, jam 7 kurang seperempat adzan. Sampai setengah 8 lebih 10-an. Pun sama niku mawon. Tidak full satu hari panjenengan kali Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau sudah sedikit masa mau dikurangi lagi dengan akhlak kula jenengan. Nah niki harus niki lho. Khusus mengkhususkan hati Allah atas Allah Subhanahu wa taala. Hati ini niki ya napa? Apa sudah mengkiblat, tahu arah kiblat, tahu arah yang benar, tujuan yang benar. Tujuan panjenengan badhe ten Surabaya. Kula badhe tujuan ten Surabaya. Wonten tiyang, ayo mampir di Minang Kediri. Napa panjenengan purun? Nggih mboten purun. Pasti lah apa nang Kediri? Nang Surabaya tujuanku. Lah tujuan kita semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki artinya daripada i'tikaf, mengkhususkan hati nih semuanya dan untuk memutus hubungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan dengan Allah zat yang satu Subhanahu wa taala. Bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu, masyaallah. Sampai menjadi dirinya ini, hatinya ini senantiasa mengingat Allah di dalam hal apapun. Nih, kaget pun ya Allah. Nih, dalam kaget ya Allah. Ningali ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nih. Wa hubbuhu, dan cintanya tidak ada sesuatu yang lebih besar kecuali cinta kepada Allah. Wah, Masya Allah niki. Nah niki tiang sing sanjang wali berarti nggih ngeten niki ngajari ben dados wali. Dados wali nggih minimal wari murid. Ini ki tiang yang mengajari kita ya napa sih jalane sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan berita bagi orang yang dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril.
apabila Allah Subhanahu wa taala niku mencintai seseorang, Gusti Allah niki bakalan nyeluk malaikat Jibril. Fayunada Jibril ila sama. Kemudian mantun ditimbali kali Gusti Allah, Jibril niki ngumumaken dateng penduduk langit. Ya sama, innallaha yuhibbu fulan fa uhibbuh. Penduduk langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang niki. Cinta ono. Penduduk langit itu cinta, malaikat-malaikat dan semuanya, arsy, kursi dan semuanya niku cinta. Fayuhibbu, fayuhibbu ahlu sama. Kemudian penduduk langit niki mencintai tiang niki. Kemudian apa? Fayudha'u lahul qabul fil ard. Kalau penduduk langit sampun cinta, malaikat Jibril sampun cinta, Allah Subhanahu wa taala sampun cinta, bakalan Gusti Allah niki maringaken kecintaan kepada makhluk-makhluk di dunia ini untuk mencintai dia. Mangane kok para habaib kados Habib Soleh Tanggul, beliau pun boten wonten, Mbak. Tapi masih dicinta. Karena napa? Wali-wali ini Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah Subhanahu sampai lek ndonga wali Gusti Allah niku wis langsung ndonga sak ndonga niku mesti kedaten. Nyate suatu saat Habib Soleh Tanggul niku masyaallah niki mantun niki hauli niki Syawal niki hauli. Habib Soleh Tanggul niku kedatangan tamu. Nih salah satu habaib sepindah. Sampun mulai dalu nggih omong-omongan mantun badhe wangsul. Sanjangnya Habib Soleh Tanggul, Bib jangan pulang dulu, ini masih hujan. Habib sing tamune niki ndonga, ya Allah muga-muga terang langsung terang. Habib Soleh langsung, ya Allah muga-muga deres, iki langsung deres langsung. Foto wali ini. Wis bingung saya di saat sanjange tamune aku bingung nek mong Habib Soleh Tanggul iki bingung wis. Sami-sami wali ini. Ya sudah diteruskan. Nggih ngoten niku, kalau tiang sudah cinta sama Allah dan Allah mencintai orang itu, minta apapun niku enak. Yang paling enak yaitu tidak ada kebutuhan apapun kecuali butuhnya kali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nggih dilatih gede-gede. Fi mahallil humul al-qalbu khawa wa khataratihi fayustawli alaihi wa yasirul ham kullu bih. Masyaallah. Cinta kemudian yang dituju cuma Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan hatinya, perasaannya itu cuma kepada Allah. Hingga segala hatinya itu dikuasai, pemikirannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niki artine maksud daripada i'tikaf ngoten niku. Wis niat i'tikaf lenggah, bika ati, bika manah, bika pikiran, bika semua anggota tubuh niki, ya Allah sekarang bersimpuh di panjenengan. Hamba yang kotor, penuh dengan dosa, yang salah, yang senantiasa salah untuk melangkah, panjenengan bimbing ya Allah. Niku maksud daripada i'tikaf. Fayasiru unsihi billahi badalan an unsihi bil khalqi. Maka akan menjadi kesenangannya itu karena Allah. Kesenangan sing dicintai cuma Allah sebagai ganti daripada kesenangannya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Niku i'tikaf. Nggih masyaallah. Lek sampun mantun mirengaken i'tikaf ngeten niki, alhamdulillah. Nih masjid nggih kathah, tengah gangsal nggih masjid. Walaupun sekedap mawon. Sampai i'tikaf itu gimana sih? Panjenengan masuk masjid. Nih. I'tikaf kan sunnah. Masuk masjid kaki kanan, adab kaki kanan. Niku langsung panjenengan niat i'tikaf niku saged. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Niku sunnah, pun angsal pahala sunnah. Tapi ulama niki jangan sampai panjenengan sunnahkan, nadharaken. Kalau nadhar bisa menjadi hukumnya wajib. Kalau wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kalau sunnah niki dilipat gandakan menjadi wajib. Kalau wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Dados ya napa? Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid mundu iqamatu fi.
kula nadar i'tikaf ten masjid niki selama kula wonten ten masjid niki lillahi taala. Pun dados mulai melampah niku panjenengan ngomong, kemudian jalan sampai panjenengan duduk ataupun sholat tahiyatul masjid duduk, langkahan nih panjenengan niku dihitung i'tikaf. Beda kalau seseorang itu masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid kemudian duduk baru niat i'tikaf. Lah niki lah eman. Jangkane niki eman. Sampai pernah Habib Umar itu mengatakan seperti itu. Dan Al Habib Ali Jufri niku pernah nangis. Habib Ali Jufri niku Masya Allah muridnya Habib Umar niku pernah suatu saat masuk masjid medal langsung nangis. Nangis niki mboten nangis biasa, nangis geru-geru. Ditangleti lho, napa ya Habib, kenapa kok panjenengan ini nangis? Saya tadi itu lupa mau masuk masjid pakai kaki kiri. Masuk masjid ini pakai kaki kiri ini, saya ini kok bisa lupa ini rumahnya siapa? Kok saya tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad? Nangis sampai kados ngoten niku. Nah niki karena syiar. Niki syiar Gusti Allah niki harus dijunjung tinggi. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan di dalam hati seseorang. Masuk mushola kaki kanan, keluar mushola kaki kiri, masuk rumah panjenengan kaki kanan ngomong assalamualaikum, walaupun enten tiang ataupun tidak ada orang disunahkan assalamualaikum. Dungaaken semoga keselamatan atas panjenengan. Kemudian sampai ulama niku mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya kemudian membaca salam dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca suratul Al-Ikhlas 3 kali, membaca suratul Al-Falaq, membaca suratul An-Nas 1 kali, kemudian membaca ayat kursi, dijamin rezeki nih kali Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berada di dalam rumah. Dan itu adalah yang diajari Nabi Muhammad SAW. Keluar dari rumah kaki kiri, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, dijagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadlul i'tikaf, keutamaan i'tikaf. Lu kenapa sih i'tikaf diharuskan di 10 tahun? Iki keutamaan i'tikaf. An ibn qala sami'tu kubur. Ketika Abbas niku mengatakan ada di sebelahnya kuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aku pernah mendengar yang memiliki kuburan ini, Sayyidina Abbas ngoten, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Kanjeng Nabi niku mengatakan, man masya fi hajatin akhihi wa balagha fiha kana khairan lahu minal i'tikaf asyra sinin. Barang siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Iki wonten saudara muslim ini butuh, semisal butuh utang, dateng ten panjenengan, dan panjenengan alhamdulillah kok tiange sugih mboten pelit. Nggih mugi-mugi sedanten ngoten. Amin. Sugih masyaallah. Wonten tiang datang ten panjenengan butuh utang ataupun butuh apa-apa. Kok panjenengan kabulkan, panjenengan bantu, niku lebih baik daripada orang yang beriktikaf 10 tahun. Masya Allah. Hajat napa mawon? Ayo coba ewangono aku usung-usung. Monggo bismillah. Lah niku luwih apik ketimbang iktikaf 10 tahun, Pak. Ayo monggo ngecet ewangi. Monggo bismillah. Nah niki. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-muslim wal muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'dah. Muslim sama muslim lainnya itu seperti bangunan yang dimana saling menguatkan. Kalau bangunan satu boto mawon kados ngeten iki dipendet setunggal, iki pasti bakal rubuh. Seperti itulah muslim. Idza istakau udwun napa? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau seumpamanya saudara muslim itu merasakan sakit,
sakit gigi ataupun sakit ngeluh, mendengar kabarnya niku sedih, lah niku saudara muslim. Ya Allah lara untu, ya Allah. Muga-muga ndang waras. Mboten malah wapok wis tak kandhani. Gak oleh mangan ngene, rasakno cek kapok. Niki lak kados ngoten biasane. Kados napa tiba kaya biaya anae lah kok ngono. Mboten. Saudara muslim niki saudara muslim. Wis tuwek kakean pola. Lah sekale mangan iki aja ditabrak ae. Aku mamulo. Lah iki asam aurat wis gak oleh mangan jero-jeroan aja dipangan ae. Kapokmu kapan? Niki saudara muslim bagaimana niki? Kalau semuanya mendengar kabar sakit, ya Allah, gerak nggih mugi-mugi tang saras. Lah niki saudara muslim. Ngeten niki saudara muslim. Bukan saling malah menjatuhkan. Lah kok saniki wonten muslim kali muslim sanjang iko kafir. Wah, iko musyrik. La ilaha illallah. Halal darahnya. La ilaha illallah. Lihat apa iki saudara sing gimana? Makanya Nabi sampun sanjang ngoten ya syuddu ba'dahu ba'dha. Saling menguatkan satu sama lainnya. Lah kula nate waktu ziarah Habib Rizik, ketika Habib Rizik niku di Mekah. Waktu kula umroh bulan Ramadan kados ngenten iki ziarah dateng Habib Rizik. Dan niku saderenge kula pulang 3 tahun. Saderenge kula pamitan badhe wangsul dugi dalemi, saya minta wasiat ya Habib. Saya minta wasiat, kata-kata sehingga saya ini bisa mengamalkan. Kalau memang bisa saya amalkan. Saya wasiatkan ya, nasihat kepada sampean ini. Alaikum bil jamaah. Engkau ini harusnya agar senantiasa bareng-bareng. Muslim kali muslim setunggal niku cek saged bareng-bareng. Napa? Fa inna yadallah fil jamaah. Maka sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat apabila orang muslim ini senantiasa bareng-bareng. Maksudnya rukun. Dan iki ya Allah, kalau tasik emut ngantos sakniki kita sing alaikum bil jamaah fa inna yadallah bil jamaah. Dan ini masyaallah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyang yang mengkabulkan hajat seorang nggih sampai tuntas hajate, maka niku lebih baik darinya ketimbang ibadah i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman, dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari tok, 1 hari mawon, entah niku 10 menit ataupun secara iktikaf niku paling lamai, paling sebentari, yaitu atas kadar tiang sanjang subhanallah pun atau panjenengan masuk niatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Beda lagi dengan orang yang enggak niat. Nih makanya Buya Hasan niku Hasanuddin Gubuk Lakan niku nek pengaosan ten masjid jamek niku mesti saderenge napa pengaosan niku monggo niat sareng-sareng ben lenggahe niki dihitung ibadah. Mesti ngoten. Barang siapa yang beriktikaf 1 hari saja ibtigha wajhillah, cuma mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya dia dan neraka, antara dia dan neraka niku napa 3 parit. Parit niki napa basa Jawa niki? Nggih, gethokan. Parit, nggih 3 parit. Yang jauhnya antara satu parit ke parit lainnya itu antara barat dan timur. Berarti tiyang lek iktikaf sedinten mawon niki dijauhken dugi genihe neraka. Masyaallah. Rawahu Tabrani wal Baihaqi wal Hakim wa sahih. Wa an Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man i'takafa 'asharan fi Ramadan kana ka hajatain wa umratain. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari. Nggih, andaikan napa maksudnya hadis niki sampun dibahas di awal Ramadan, enak panjenengan mampir terus pun ten Kang Hasan.
Barang siapa yang beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, kana kahajatain wal umratain, dia sama halnya seperti mendapatkan 2 kali haji dan 2 kali umroh yang makbul. Mboten usang ngrentosi 10 tahun. Iktikaf 10 hari daripada 10 tahun. Niki bisa mendapatkan seperti berangkat haji 2 kali dan umroh 2 kali di Ramadan. Rawahu Baihaqi. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa fawqan naqah. Barang siapa yang beriktikaf di atas unta, maksudnya di atas unta niku sebentar. Nih, atas kadarnya. Qadari sebentar niku napa? Waktu yang sebentar ini seberapa sih? Qadaru halbiha, yaitu selama orang yang memeras susu. Pinten meras susu niku unta niku paling mek sebentar mawon. Nggih mboten sak jam meras susune sinten. Nggih paling sekedap mawon. Faka'an nama a'takan nasamah, maka dia itu sama halnya telah membebaskan budak sahaya. Di riwayat lain niku kalau orang bisa membebaskan, memerdekakan budak sahaya, setiap kepala ini bisa aman dari api neraka. Kalau satu badan full dimerdekakan, maka dia layaknya haram jasadnya ini disentuh api neraka. Padahal niku namung iktikaf sebentar tok niku pahalane kados merdekakan budak sahaya. Lah ini iktikaf niki kita enten syarat-syarat iktikaf nggih insyaallah akan dibahas besok insyaallah kali yang membatalkan iktikaf. Apa yang membatalkan iktikaf? Kemudian syarat-syaratnya iktikaf ini diterima bagaimana? Kemudian yang membatalkan iktikaf ini apa? Dan insya Allah akan dibahas tentang amalan apa saja yang harus dilakukan di 10 akhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kula kali panjenengan sedaya niki sehat wal afiat, nggih kuat istiqomah damel ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو